lagi di jalan nih ya. Ya, gacek thôi, gacek thôi. Oke, sampai. Oh, Pembacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب لتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 20 Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la ya'tadun. Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'an wa nida summun bu'mun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma lillahi bihi li ghairillah faman turra ghaira ba'in wala adin fala isma alai inna allaha ghafurur rahim. Sharing time. Korea. Oh, Korea. Ngomong-ngomong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi disclaimer dulu berarti ya. Disclaimer dulu ya, sebenarnya aku kesini mau ketemu Zufar, mau ngobrol-ngobrol, tapi katanya sekalian ikut
ikut apa mentoring gini nggak apa-apa ya udah. Jadi Bukan ya rame ya mas, kita Iya. malah senang kalau ada Kalau- orang baru. Kayak kemarin ada US, ada siapa, RRT. nah ya kebetulan disuruh sharing ya, mungkin di sini karena sharing ya, Iya. ketika aku bicara ada yang mau menanggapi silakan gitu ya. Iya. Oke, jadi namaku Muhammad Izzuddin Sobar, biasa dipanggil Sobar gitu ya, se SD sama Zubar. Oh, Iya. Jadi tapi cuma 1 tahun doang ya. Jadi SD pindahan pas kelas 6, numpang lulus kelas 6 ya. Sekarang sedang menganggur, tapi alhamdulillahnya sudah dapat tawaran kerja buat ke Jepang. Ya sedikit sharing deh gimana perjalanan bisa dapat tawaran kerja ke Jepang gitu. Allah. Oke, sebenarnya di sini udah lulusan SMA kan ya? Ya, Udah. Nah bagus itu. Soalnya kalau setidaknya lulusan SMA itu sudah cukup dihargai lah buat luar negeri. Apalagi sekarang ya di Jepang itu peluang kerjanya sangat besar. Sekedar ngurus lansia aja masih sangat besar. dirupiahkan bisa 2 digit. Kalau dirupiahkan 2 digit berarti ya 10 bisa, ke atas. iya minimal 14 juta lah kalau dirupiahkan. Kalau dirupiahkan iya, kalau dirupiahkan. Jadi peluangnya tuh sangat terbuka bebas, apalagi apa sekarang kan LPK, lembaga pelatihan kerja, lagi menjamur kan. Mungkin di satu kecamatan aja bisa ada berapa gitu. Nah tapi ya harus mencari yang trusted sih, harus mencari yang terpercaya, harus mencari yang resmi ya kalau bisa. Jangan yang abal-abal diiming-iming murah bisa berangkat, ternyata sampai sana bukan lewat agen resmi. Tidak tercatat kerjanya. Kalau kayak gitu ya biayanya murah tapi digaji murah biasanya. Nah Iya. jadi ya mungkin aku di sini sharing buat yang bahasanya apa ya, ya visible lah, siapa Iya. tahu ada anu ke Jepang gitu ya. Berarti di sini anu ya, guru SLB. Iya, Karyawan. karyawan, bukan cuma Karyawan. guru. Ya, kita karyawan. karyawan sih, betul. Kalau guru kan mungkin udah ada basic buat mengayomi orang gitu. Heeh. Biasanya kalau mau kerja ke Jepang itu ada beberapa klasifikasi, Far. Apa biasanya ada berapa ya, sekitar 15 atau 16 gitu buat sertifikasinya. Nah salah satu sertifikasi yang lagi hits itu namanya Kaigo atau perawatan orang. Jadi biasanya untuk merawat lansia. Oh iya. Soalnya di Jepang kan piramida penduduknya itu banyak kan yang di atas, jadi yang tua-tua banyak tapi yang muda-muda dikit. Iya. Beda sama Indonesia yang lagi ini kan bonus demografi. Jadi Udah banyak. kebalikannya. Kalau jadi guru bisa dapat sertifikasi itu. Enggak bukan jadi guru sih, lebih ke karena udah pernah apa ya mengayomi orang gitu, jadi tahulah apa yang harus dilakukan. Soalnya di sertifikasi untuk bisa dapat pengakuan bisa mengayomi orang lain itu salah satunya ada belajar kosakata bahasa Jepang terkait apa mengayomi orang itu. Terus ada juga terkait praktek, misal orang tua minta makan terus sebaiknya kita ngapain sih, apa iya kita langsung ngasihin makan gitu atau kita suapin, atau misalnya yang udah nggak ada gigi perlu dikunyahin dulu atau gimana gitu. Iya nanti ya belajar kayak gitu gitulah, sama kosakata bahasa Jepang yang berhubungan dengan pekerjaan itu, nanti sertifikasinya seputar itu. Nah yang lagi hits banget tuh Kaigo. Kalau misal udah dapet sertifikasi itu ambil lagi sertifikasi lain, sertifikasi bahasa. Nah sertifikasi bahasa Jepang tuh ada 5 level. Tingkat paling rendah itu N5, tingkat paling tinggi itu N1 minimal. N itu apa ya bahasanya, kayak singkatan apa itu lupa gue. N itu Bedanya apa sih? beda. Kalau bahasa Inggris kan ada TOEFL, ada IELTS. Iya. Kalau TOEFL IELTS kan nggak ada level-levelannya tuh. Iya. Cuman biasanya kan dinilai berdasarkan apa nilai. Kalau nilai sekian itu setara kemampuannya berapa gitu kan. Nah kalau ini tuh N5 itu seperti anak TK-nya di Jepang. Kalau N4 itu setara anak SD-nya di Jepang. Iya, jadi anak TK itu ya berarti kecakapannya bisa membaca hal-hal kecil gitu, hal-hal ringan.
bisa percakapan sehari-hari mudeng, tapi kemungkinan balasnya masih kurang. Nah kalau N4 tuh udah mulai bisa ngomong lancar, N3 itu udah bisa ya sehari-hari lah, kayak N3 itu mungkin sekolah menengah ya, SMP SMA. Kalau N2 itu udah bisa kerja, udah bisa kosakata bisnis gitu, udah sopan santunnya udah ngerti. N1 ya udah setara native Jepang gitu kan tingkatannya. Nah biasanya kalau mau jadi kayak gue ini N5 N4, nah itu bisa belajar di LPK, bisa belajar mandiri. Cuman ya karena aku lulusan teknik, jadi kalau lulusan teknik itu ada spesialnya lagi. Lulusan teknik itu kalau bisa nyampe N3 dia bisa dapat visa yang lebih tinggi. Nah jadi ya aku ngincer yang itu, dan alhamdulillahnya kemarin waktu job fair ada satu yang nyantol, dan ya sangat cocok lah. Contohnya N3 atau N2? N3 sih pasti. N3. Iya. Ya diharapkan sih sama mereka kalau bisa sampai N1, soalnya untuk mengisi jabatan penting nantinya. Semakin tinggi jabatan kan semakin butuh ngobrol sama orang lain, kecakapan bahasanya semakin harus tinggi. Nah kalau untuk merawat lansia ini N4 udah cukup, karena ya kalau ngomong ke lansia kan nggak perlu pakai apa ya, nggak perlu pakai bahasa berat, yang penting mengayomi gitulah ya. Iya. Nah ini yang sangat dibutuhkan banget, apalagi apa ya, di satu kota itu bisa sampai 100 orang yang dibutuhkan buat perawat lansia. Saking apa ya saking gitulah yang hidup penduduknya. Rata-rata umur karyawan di perusahaan Jepang itu 45 tahun. Jadi bisa dibayangkan tuh yang mudanya berapa, yang tuanya berapa, kok bisa sampai rata-rata 45 tahun. Makanya pensiunannya banyak, lansianya banyak, ya butuh banyak perawatnya. Meskipun negara Asia, Jepang itu lumayan kaya barat lah. Hubungan dengan orang tua itu nggak seerat kayak di Indonesia. Nah, jadi ya misalnya orang tuanya udah tua pensiun, ya dilepas, ditaruh ke panti, nggak diurus, rata-rata gitu. Cuman ya biasanya kalaupun misal masih peduli ya, biasanya uangnya dikasih buat bayarin si orang tuanya di panti gitu sih, nggak sampai yang full dilepas kayak di barat banget untungnya. Jadi ya udah berapa menit sih? 7 menit tuh lanjutnya. Apa Ya itu sih. berarti aku mau tanya, berarti Hmm. kamu udah punya sertifikasi apa aja? Tadi kan dijelaskan ya, Oh. sertifikasi. Kalau aku sih lewat jalur universitas, jadi bukan pakai sertifikasi, pakainya ijazah kelulusan. Karena di ijazah kelulusan udah ada tertulis ininya lah, gelar itunya kan, jadi sudah cukup diakui. Nah kalau misal lulusan SMA harus pakai sertifikasi itu. Sertifikasi itu nggak harus diambil lewat LPK sebenarnya, ambil mandiri bisa. Jadi kita belajar mandiri, daftar mandiri bisa, dan itu bisa sampai 5 kali lipat lebih murah daripada lewat LPK. Sertifikasinya? Iya, karena kalau LPK kan pasti ya namanya bisnis lah ya, namanya bisnis pasti ya ada keuntungan yang dicari. Kalau mandiri ya tinggal daftar mandiri, sekarang di internet tinggal daftar, banyak webnya, nggak harus lewat kantor agensi bla bla bla. Udah canggih lah zaman sekarang, peluang terbuka bebas. Ada yang mau ditanyakan? Kalau LPK berarti itu ya bayar dulu ya. Iya, kalau LPK bayar dulu. Itu ya. Bayar dulu ya. Tapi tergantung sih, kalau misal kamunya sangat ingin kerja, terus dari LPK menyanggupi untuk bayar dulu, kamu dibayarin gitu maksudnya. Nanti ketika kamu udah kerja baru bayar, bisa kayak gitu. Tergantung. Kayak dilunasi lah. Iya, dilunasnya ketika udah sampai di Jepang bisa. Iya. Tergantung kesepakatan. Cuman kalau aku sendiri, aku pribadi nggak pakai LPK, jadi ya belajar bahasa sendiri, terus ya nyoba-nyoba sendiri. Lebih sulit berarti ya? Makanya sebelumnya aku sempat ikut program magang Kemenaker, cadangan, kirain bakal lama, ternyata cepet juga dapatnya. Cuman yang lama ya pengurusan visa, kurang tahu berapa lama. Bekerja dalam bidang apa nanti, Mas? Awalan pengelasan, terus pemesinan, bubut miling gitu-gitu, baru nanti kedepannya jadi gambar teknik, terus ya pekerjaan administrasi berikutnya lah. Siapa mobil
santri ini baru datang, harusnya sore, Lah jam jenguknya jam berapa Rus? harusnya sore, cuman pada telat. Sama ya salam juga gitu kok dulu. Berarti udah kenal semua ya. Iya. Namanya Sobar, Hmm. dia kenal sama aku dari SD. Bisa dia ke Salam Pekalongan, aku ke Sulawesi. Sekarang mau persiapan ke Jepang, cuman nunggu visanya lama. Iya. Jadi sekarang mau nyari ngulik info masalah musrif karena ada yang buka pendaftaran di Pekalongan. Kalau ini udah kenal namanya siapa? Alam. Oh, saya Alan. Oh, Alan. Iya. Alam. Iya. Latif. Iya. Oh, ingatnya Lutfi sih. Usianya berapa? Lutfi. Masih tahu masih Lutfi One Piece. Ya kan Latif Lutfi sama hurufnya Iya. LTF. Bener saya. Nah, mereka jadi pegawai di SLB Muhammadiyah ya. SLB Muhammad ya bukan SLB yang di Selarong. Selerok. bukan, itu negeri lah. Oh. Itu negeri. Di besar mana? Negeri sama yang punya Anton. Kayaknya nggak pernah lewat. Sama nggak sih? Nggak tahu sih. Kalau yang di negeri kan naik pembangunan. Iya lagi Iya. renov. Iya, negeri dan pembangunan. Pisaunya berapa ya? Nggak tahu sih. Kalau yang negeri, jadi besar mana nggak tahu. Iya. Nggak usah dibanding-bandingin. Susah. Soalnya lagi pembangunan. Iya. Iya, Nggak susah. kelihatan ininya, nggak kelihatan siswanya. Heeh. Selerok. Lanjut lagi berarti mas. Sudah Acara materi. dipimpin oleh Mas Supar. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Sobar, tamu spesial yang sudah mau memberikan insight yang begitu memukau ya. Terus ada Mas Latif yang sudah hadir, Mas Alan yang sudah bisa hadir kembali. Terus yang pertama salawat dan salam kita curahkan kepada yang pertama puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kewarasan, sementara banyak saudara-saudara kita yang musim hujan ini tertimpa musibah banjir ya. Masuk. Jadi bukan cuma Aceh doang, Kuci masih ya kabarnya ya. Iya. Purbalingga juga nggak Purbalingga kayaknya masih ya. Nggak tahu. Purbalingga kalau Malang. Yang masuk berita sih larangan isinya kayu gelondongan. Iya. Iya. Pemalang. Iya. Malang. Malang juga isinya kayu gelondongan. Pemalang. Dulu aku di Yaman waktu hujan tuh mungkin cerita Yaman ya. Jadi dulu di Yaman tuh hujan mungkin ya sebulan cuma 1 kali. Dan perbedaan di Yaman sama di sini, kalau di Yaman tuh ketika hujan orang-orang tuh bukan menyeduh, bukan berteduh, tapi mereka keluar rumah, mereka sengaja membasahi baju mereka karena itu bagi dia memenangkan dan mereka menikmati sekali. Jadi hujan kan memang aslinya juga rahmat ya. Iya. Hujan rahmat dari Allah. Allah yang mendatangkan hujan, Allah yang memberhentikan hujan. Jadi kita jangan sampai menyalahartikan kalau musibah yang terjadi di Indonesia sekarang tuh karena hujannya Allah doang, padahal ada banyak faktor lain juga. Terus juga salawat dan salam diserahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan banyak sekali, yang telah menggiring Islam dari zaman kegelapan ke zaman yang sekarang ini ya, meskipun sebenarnya sama-sama gelap juga ya. Kita mendengar kabar saudara kita di Palestina sekarang lagi ada berita yang viral juga, Indonesia ikut menyumbang investasi di proyek namanya New Gaza. Jadi Gaza yang sebelumnya itu bangunan terruntuhan karena bom,
yang sebelumnya kotanya hancur sekali, kotanya berantakan, itu siapa namanya, Donald Trump. Dia mau membangun Gaza seperti lebih maju daripada Singapura, lebih maju daripada Jepang. Jadi beliau mau membangun pelabuhan yang sangat megah banget, beliau mau membangun dia membangun bandara yang megah, membangun mall yang megah di atas tanah perjuangan Gaza, tanah yang selama ini dijaga sama masyarakat Gaza, dijaga dengan segenap darah dan semangatnya. Dan mirisnya Indonesia itu cuma nyumbang ke proyek itu 16 triliun kalau tidak salah, angkanya segitu, 16,8 ya, 16,8. Jadi ya padahal di negeri sendiri banyak permasalahan, tapi malah mengeluarkan uangnya ke sana yang katanya malah mendukung perdamaian Gaza, padahal kan itu tidak jauh daripada perdamaian, itu hanya mengakuisisi saja. Alhamdulillah pada malam Sya'ban ini, itu tepatnya tanggal 13 Sya'ban, jadi di malam Sya'ban ini sebentar lagi kita akan menyambut, selain bulan Ramadan ya, bulan Ramadan kan yang jangkanya lumayan jauh, yang lebih dekat itu ada malam nisfu Sya'ban, malam setengah Sya'ban. Jadi ada hadis Nabi yang berbunyi, malam nisfu Sya'ban itu Allah mengampuni seluruh makhluknya pada nisfu Sya'ban kecuali 2 orang, yaitu mereka yang pertama musyrik, kedua mereka yang bermusuhan. Jadi Allah menurunkan semua ampunan kepada seluruh hambanya yang muslim kecuali 2 orang, yaitu orang yang musyrik. Musyrik itu artinya apa? Musyrik artinya keluar dari agama Islam. Jadi kita harus senantiasa menjaga akidah kita, akidah yang sahih, akidah yang benar, tidak menyekutukan Allah. Dan ternyata syirik itu kan, kalau yang kita tahu mungkin syirik itu kalau yang menyekutukan Allah doang, menganggap ada Tuhan selain Allah, tapi ternyata ada bagian yang lain namanya syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ada yang tahu? Syirik kecil itu nama lain dari riya. Riya itu syirik kecil. Riya itu kan melakukan sebuah perbuatan karena ingin orang lain, karena ingin dilihat orang lain, ingin dipuji orang lain. Jadi ternyata syirik itu bukan cuma menyekutukan Allah doang, tapi ada istilah namanya syirik kecil, yaitu ketika kita beribadah, ketika kita berbuat sesuatu bukan karena Allah tapi karena ingin dilihat oleh orang lain. Lalu golongan yang kedua yang mereka tidak akan mendapatkan ampunan, yaitu mereka yang saling bermusuhan. Tentuan kita semua itu bersaudara, selain bukan saudara yang keluarga, tapi saudara yang pertama saudara satu tanah air. Terus yang lebih kuat lagi, kita saudara sesama muslim, karena dalam hadis Nabi al muslim pokoknya aku lupa artinya gimana, tapi intinya sesama muslim itu satu tubuh. Maksudnya gimana? Ketika kakinya diinjak, itu yang merasakan sakitnya bukan kakinya doang, tapi semuanya juga merasakan sakit. Jadi kita semua itu satu tubuh karena kita semua sama-sama muslim. Dan kabar yang kita sudah dibahas di awal, jadi saudara kita di luar sana, di Guji atau di mana, atau di Aceh atau di Gaza, itu juga saudara-saudara kita juga. Jadi kita harapannya bisa menyumbang yang pertama empati, setelah empati yang pertama simpati, setelah simpati baru empati ya. Jadi ada 5 malam yang doa itu akan dikabulkan. Malam yang pertama itu malam nisfu Sya'ban. Jadi 2 hari lagi kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Yang punya hajat sesuatu, yang pengen jadi musyrif, yang pengen apa? Mas Latif pengen apa Mas? Pengen bojo. Yang pengen bojo, semoga ini tentara semoga terpukul di tentaranya. Mas Alan yang pengen bojo, semoga bojonya Mas. Amin. Yang pengen bojo semoga itu bisa dipanjatkan di 2 hari lagi. Jadi kita akan menjumpai malam nisfu Sya'ban, di mana doa akan dikabulkan. Terus selain malam nisfu Sya'ban ada malam Idul Fitri, itu juga disebutkan
doa mustajab, terus juga ada malam Idul Adha, terus juga malam Jumat, dan terakhir malam Lailatul Qadar. Berkira sekitar 17 hari lagi akan masuk bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan di antara 30 malam ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Sama materi tambahannya itu yang disampaikan ini, Mas Hatip masih ingat nggak yang disampaikan Pak Amir ketika di Brebes? Jadi aku mau menyampaikan ulang. Itu tentang ilmu. Bukan, yang tentang wasiat Jibril sama Nabi Muhammad itu kan ada 5. Jadi malaikat Jibril, malaikat paling mulia, dia pernah memberikan wasiat kepada manusia paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad. Jadi ketika dua makhluk bertemu, antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, semuanya makhluk yang mulia bertemu, dan malaikat Jibril memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Nasihatnya apa? Ada 5 nasihat. Yang pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Artinya hiduplah semau kamu karena sesungguhnya engkau pasti akan mati juga. Itu nasihat yang pertama. Jadi kita bebas mau ngapain aja. Kita mau malas-malasan kerja, atau kita mau nggak mau beribadah, atau kita malas ngantor, atau kerjanya main doang, kerjaannya tidur-tiduran doang, itu terserah kita, bebas mau kita. Cuman ingat, kita pasti akan mati, dan kematian ini nggak ada yang tahu. Bisa jadi yang tua dulu, bisa jadi yang muda dulu, bisa jadi di rumah sakit, bisa jadi di kantor. Kematian nggak ada yang tahu. Itu nasihat yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuai kamu, maka sesungguhnya kamu akan mati. Nasihat yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apapun yang kalian sukai, maka sesungguhnya kalian akan berpisah dengan sesuatu yang kalian sukai juga. Jadi rasa cinta ini kan macam-macam sekali. Ada rasa cinta kita kepada orang lain, ada rasa cinta kita terhadap harta dunia. Itu kita bebas mau mencintai secinta apapun, sebucin apapun, ngefans apapun, karena sesungguhnya kita akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Kita misalkan ngidam pengen punya mobil, atau pengen punya rumah banget, atau kita sudah punya rumah, atau kita sudah punya motor, sayang nih sama motor ini nih, kita bebas mau menyayangi motor kita kayak gimana, maka sesungguhnya kita pasti akan berpisah dengan motor kita. Itu nasihat malaikat Jibril yang kedua kepada Nabi Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Kita bebas mencintai siapapun, kita bebas mencintai apapun, dan seharusnya cinta kan yang pertama tuh, prioritas pertama itu cinta kepada Allah, yang kedua kepada Nabi Muhammad, baru keluarga kita, baru ketiga kalau kita sudah layak menikah bisa mencintai seseorang lah gitu. Terus nasihat yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah apapun karena sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Jadi sekecil apapun perbuatan kita itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan ataupun keburukan, itu semua pasti akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan bisa jadi kondisi kita sekarang itu juga hasil dari perbuatan kita di masa lampau, di masa kemarin-kemarin gitu. Kenapa kita bisa sekarang keadaannya bisa seperti ini, yaitu karena efek dari perbuatan kita juga di masa yang lalu. Itu nasihat yang keberapa, yang ketiga ya. Lalu nasihat yang keempat, fa'lam anna syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada bangun malamnya. Jadi ini perbedaan kualitas seorang muslim yang biasa dengan muslim yang luar biasa, dengan muslim yang memiliki kemuliaan, itu terletak dari bangun malamnya. Banyak orang Islam tapi sedikit yang bisa bangun sholat subuh, atau mungkin sedikit yang bisa bangun sebelum subuh atau qiyamul lail. Minimal banget kita sudah bisa bangun sholat subuh tepat waktu, tidak terlambat. Itu minimal banget.
Eh, dan Nabi Muhammad sudah mencontohkan bahwa beliau pernah qiyamul lail sampai kakinya apa? Kakinya bengkak. Jadi itu kan kelasnya Nabi Muhammad loh, orang paling mulia, tapi kok melakukan seperti itu. Ketika ditanya, jawabannya apalah aku nu'ad dan syakuro, emang nggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur gitu. Lalu nasihat malaikat Jibril yang kelima yaitu, dan keagungan seorang manusia itu ketika mereka tidak bergantung kepada manusia yang lain. Wa izhu istighna'uhu 'anil nas. Jadi keagungan seorang manusia itu ketika dia tidak bergantung kepada manusia yang lain, tapi bergantungnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allahus Samad, bergantungnya kepada Allah yang maha tempat menggantung, tempat yang digantungi. Jadi kita tidak boleh bergantung kepada manusia, dan seharusnya memang seperti itu juga. Jadi ketika kita pertama kali punya masalah, curhatnya sama siapa? Curhatnya paling pertama itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngadu sama Allah, kita cerita sama Allah, baru ke teman-teman yang lain atau ke kerabat-kerabat yang lain atau ke keluarga-keluarga yang lain, seperti itu. Jadi itu ada 5 nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau pasti mati. Yang kedua, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, cintailah semau kamu karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, berbuatlah sesuka kamu karena sesungguhnya apa yang engkau perbuat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alam anna syaraful mu'min qiyamuhu bilail, ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada bangun malamnya. Yang kelima, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan keagungan seorang manusia itu ketika dia tidak bergantung kepada manusia yang lain. Itu saja materi pada malam hari ini. Monggo Mas Ya. Alan. Ya. Oh ya. Terima kasih Mas Sobat untuk materinya, dan semoga dari materi Dimakan Bang. Acara sesi tanya kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar hari dari kita jasmani ya masih ya batuk ya, karena cuaca ya mungkin ya cuaca. Terus untuk rohani ya tidak begitu baik ya. Nah, untuk ibu ya alhamdulillah sehat untuk sekarang. Untuk bapak ya alhamdulillah ya sekarang ya masih sih, cuman ya udah mending, ya sehat lah. Ini besok lah nih Amir. Untuk siapa ya Mas Alan, aktivitas Seminggu terakhir atau minggu terakhir berarti baru Sabtu kemarin ya. Sabtu kemarin renang bareng Mas Latif di mana? di Samudra. Di Samudra ya sambil ya nyari konten ya. Padahal lu bisa renang. Hah? Bisa renang. Udah lama sih. Nah, udah berapa puluh tahun ya. Tapi masih bisa. Lupa. Kayak batu. Kayak batu iya lupa. Terus yang untuk seminggu terakhir biasa sih ya nyari konten biasa lah paling tuh. Di Samudra bayar berapa tiketnya? Kalau weekend 20. 20 satu orang. Iya. 20 bis 16. Iya. 18. Itu Iya 18. Sekarang 18. standar ya? Iya. Sekarang naik itu. Jadwal yang disebut Sepedaan kehujanan, jadi
ya kehujanan terus Pagi-pagi. batuk pilek. Iya, Pagi-pagi. pagi-pagi kan kirain gak hujan, udah sepedaan tengah jalan terus banget. Ya udahlah, mana balik tetap aja berapa kilo. Biasa kalau sepedaan sampai sejam gitu, lumayan hardcore. Pulangnya kan juga butuh waktu sejam lagi tadi ya. Kehujanan. Iya ya, soalnya agendanya pengangguran ya, jadi punya waktu banyak sekali. Minggu ke belakang cuma belajar Menunggu bahasa visa. Jepang. Iya, Menunggu bisa. menunggu visa bekerja. Sehari-hari cuma belajar bahasa Jepang di rumah. Ya keluarga sehat sih alhamdulillah, dan ya karena masih sehat jadi ya masih mendukung lah, tidak ada hambatan buat kerja ke luar negeri. Ya satu yang disyukuri ya alhamdulillah jadi bisa ketemu teman-teman SD, salah satunya Mas Sufar. Bisa saling bertukar kabar lah, apa silaturahmi ya. Katanya kamu mau pindah ini, pindah di Covid ini. Loh dimarahin sih sama ininya, murabinya nanti. Jajannya lebih banyak loh. Enggak sih, Iya kan? enggak, Banyak kan dia. sama aja, Sama aja. sama tergantung lah, tergantung jadwal sih, lokasinya di mana juga. Kalau lokasinya di rumahnya anu ya jelas banyak banget, sampai isi Oh, kulkas berarti dikeluarin. udah muter. Baru 3 tempat Oh, 3 tempat. iya. Soalnya Soalnya nggak pernah orang muter, orangnya itu terus sama aja ya. soalnya aku nggak bisa kemana-mana. Ya, mohon maaf ya. Visa berapa tahun? itu Hah? Visa. Visanya Bisa kerjanya di kontrak sih minimal 5 Waduh. tahun. udah jadinya. Ya tergantung antrian, paling enggak paling lama 3 bulan paling lama. Visa Jepang berapa tahun? Ini aku diajukan buat 5 tahun sih. Mantap. Iya, Berarti kamu emang ada niatan lama di sana? iya begitulah. Soalnya kan targetnya emang untuk mengisi posisi penting. Apalagi kan ya itu yang tadi sempat disebutkan, piramida satu. penduduknya banyakkan yang Iya. tua daripada yang muda. Jadi kedepannya mungkin bakal banyak pekerja dari luar negeri, terutama pekerja dari Indonesia. Nah, targetnya itu aku bisa ngelit orang-orang Indonesia yang di sana nantinya. Iya. Begitu. Jadi kayak misal manajer proyek untuk mendampingi Berarti orang-orang Indonesia yang nanti kamu pengen sampai situ? ya haruslah. Jangan ngestak Maksudnya bekerja nggak itu. cuman apa namanya, untuk nabung doang gitu, enggak ya? Ya makin tinggi posisi makin banyak duit. Iya tuh. Soalnya kamu pernah Iya. ketemu Dava ya? Iya. Dava kan aslinya mau ke Jepang juga. Cuma dia niat awalnya buat nabung doang. Jadi karena cuma 3 tahun doang. Katanya nggak dibolehin. Iya, nggak dibolehin orang tua. Nggak dibolehin. Ya kalau mau nabung doang enggak juga sih. Ya walaupun gajinya kalau dirupiahkan 2 digit ya, tapi kan menyesuaikan kebutuhan hidupnya. Tapi maksudnya Bebas ya. Iya, akan gajinya banyak, pengeluarannya juga banyak. Iya kamu akan pasti. balik lagi ke sini kan? Nggak tahu. Tergantung. Siapa tahu dapat jodoh orang sana. Paling Bisa pulang kalau jadi Ramadan aja lah. Masalah mau orang Jepang apa orang Tegal? Ya sejodoh. Iya itu dia kan. Iya. Kalau ternyata ada yang berjodoh sebulan Bayangin, sekali orang pulang. Tegal, Sebulan orang Jepang. sekali. Sekretarisnya. Setahun sekali. Jodoh. Betul. Iya kan, jodoh tidak ada yang tahu. Ini saya baru pulang dari pengajian mentoring ya guys ya. Di tempatnya di SMPT. Jadi acara tadi ya alhamdulillah lah untuk rohani ya. Jadi kehidupan kita itu harus seimbang guys ya. Jasmani dapat, rohani ya juga dapat guys. Jadi tidak hanya cuman jasmani tapi rohani juga kita harus diisi juga guys ya. Jadi kita kehidupannya harus seimbang guys. Jadi enggak stagnan atau melorot guys. Jadi harus seimbang gitu ya guys ya. Oke guys, gitu aja vlog saya.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Dukung dan support terus Avlog ya guys ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.